Baik, kita akan mulai project kita kali ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang mendapat bagian project 1 atau kelompok 1, silakan memperhatikan project yang pertama ini ya. Nah, saya perlu sampaikan bahwa project ini outputnya nantinya setiap device yang ada di topologi yang sekarang itu dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dan yang paling penting nanti end device atau PC, laptop yang ada bisa mengakses DNS server yang ada di server ini ya. Kita coba lihat di sini ya. Ada beberapa nama atau DNS server dan nantinya semuanya akan bisa diakses oleh end device yang ada di masing-masing VLAN atau masing-masing jaringan ya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja teman-teman. Ya, jadi kita akan mulai mengerjakan yang pertama tentunya di segmen yang ini. Ya, nanti setelah itu ini baru teman-teman mengerjakan yang ini. Nah, tentunya yang pertama kita awali dengan pengerjaan di switch layer 2, VLAN, trunking dan sebagainya nanti. Dan nanti yang terakhir nanti segmen di router, tentunya kita mau routing. Nah, nanti teman-teman dipersilakan untuk membuat konsep atau pengerjaan protokol routing bebas ya, mau yang statik maupun yang dinamis. Oke, saya langsung saja teman-teman. Kita mulai di sini. Saya mulai dari IDN switch 2. Oh ya, saya lupa bahwa praktikum pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang sifatnya internal untuk siswa-siswi TKJ SMK Negeri 2 Toraja Utara. Dan proyek kali ini sumbernya saya ambil dari proyek-proyek Superlab SMK IDN Bogor ya. Oke, baik, saya langsung saja teman-teman. Saya ganti nama dulu ya. Nah, sesuaikan dengan nama yang sudah ada. Di sini penamaannya yaitu IDN Switch 2. Oke. Nah, kita buat pilannya. Nama saya buat dengan sama saja, pilan 10. Tapi ingat ya, kalau nama itu tidak dipisah atau dibuat spasi. Tapi kita jadikan satu, karena memang membuat satu nama ini. Oke, setelah itu kita coba pasangkan port-port yang atau interface yang digunakan ke pilan 10 dan pilan 20. Coba kita lihat, mari kita lihat di sini menggunakan interface FA02 dan di sini FA03 ya. Di sini FA04 ini ya. Dan di sini FA05. Kita coba pasangkan. Kita menggunakan range ya. Teman-teman range FA02 sampai 3 ya, di cara berurutan. Jadi kita buatkan seperti ini. Ya, switch mode akses, mesti ingat ya, teman-teman. Switch akses pilan 10. Nah, saya langsung saja dengan cepat ya. Ini 4 sampai 5. Sama, teman-teman. Ini 20. Nah, selesai untuk pembuatan atau konfigurasi VLAN. Coba kita lihat ya, do show VLAN brief ya. Kita lihat. Nah, ini sudah terkonfigurasi, tersetting. VLAN 10 ada dan VLAN 20 ada dan port yang digunakan atau interface yang digunakan itu seperti ini ya, sesuai dengan topologinya. Nah, selanjutnya kita setting trunkingnya ya. Yang switch terhubung ke router, teman-teman ini menggunakan interface atau port FA01. Silakan.
modenya trunking ya. Nah, kita bisa cek masih kosong di sini. Kenapa? Untuk trunkingnya belum kelihatan atau belum ditampilkan konfigurasi trunking yang sudah kita lakukan karena memang di sini belum aktif ya. Untuk routernya belum aktif. Sampai di sini untuk konfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20 sudah selesai. Jangan lupa disimpan, teman-teman. Kita lanjut saja ke switch yang ketiga. Nah, cara yang sama, teman-teman, prinsipnya di sini mengarah ke VLAN 30 dan VLAN 40 dan nanti teman-teman silakan dipasangkan atau diarahkan ke port yang digunakan. Sini juga sama ya. Saya lihat di sini FA02 dan FA03 ini dan FA05 dan FA04. Silakan lakukan dengan cara yang sama. Oke. Oke, selesai membuat VLAN. Teman-teman bisa lihat prosesnya secara prosesnya ini terlihat lampu indikatornya ini berproses ya, warna orange ya. Nah, langsung saja kita setting trunkingnya. Di sini sama FA01 juga, teman-teman. Kita langsung saja mode trunking ya. Harusnya sudah selesai, jangan lupa disimpan ya. Kita cek dulu do show VLAN brief ya. Nah, ini sudah selesai VLAN 30 dan sudah mengarah ke port yang sesuai dan juga VLAN 40 juga sama. Ya. Untuk trunkingnya tentunya belum bisa ditampilkan karena router yang dibawa ini belum aktif. Selesai untuk yang VLAN 10, 20, 30, 40 langsung ke bawah teman-teman. Di sini ada VLAN 50 ini. Dan ini juga VLAN mengarah ke VLAN 50, ini yang hijau, ini VLAN 60. Nah, ini menggunakan switch yang MLS di sini ya. Ini ya, ini multi layer switch. Nah, sedikit mengenai informasi mengenai bagaimana itu device atau perangkat multi layer switch. Ini perangkat switch yang bekerja di dua layer, yaitu layer 2 dan layer 3. Nah, memang di sini kita akan konfigurasi atau fungsikan perangkat-perangkat yang ada ini di dua layer, teman-teman. Khususnya nanti di yang ini, yang MLS IDN 1. Oke, tapi selebihnya prinsipnya sama, pengerjaan untuk perangkat yang multi layer switch ya. Intinya bahwa perangkat ini bisa berfungsi di dua layer ya. Bisa berfungsi di layer 2 tentunya karena memang switch dan tentunya bisa difungsikan di layer yang ketiga. Dia bisa berfungsi sebagai routing. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang MLS IDN 2. Oke. Kita ganti namanya, teman-teman. Oke, kita sesuaikan aja dengan namanya, dengan nama yang ada di topologi ya. Oke, setelah itu kita sama buatkan VLAN, dalam hal ini VLAN 50, name-nya sama aja kita buat ya teman-teman. Nah, sekarang VLAN 60, name-nya
VLAN 60. Ingat ya, kalau satu nama itu kita nggak usah pakai spasi ya. Karena ini nama, saya mau samakan saja. Oke, setelah itu kita hubungkan dengan VLAN yang ada, port yang ada atau interface yang ada. Nah, coba kita cek dulu ya. Di sini menggunakan interface atau port FA03, di sini FA05. Nah, nanti yang ke 60 FA02 dan FA0 berapa ini? 4 ya. Oke, dengan cepat kita coba kerjakan teman-teman. Di sini ya. Interface ya. Kita pakai range karena lebih dari 1. FA0 berapa tadi? 3 ya. Ini karena nggak berurutan jadi kita pakai koma ya. 5. Nggak pakai spasi juga nggak apa-apa. Oke, di sini 2. Oke. Nah, sambil lihat teman-teman di sini berproses ya. Ini kelihatan lampu indikatornya warna orange ya. Oke. Oke. Selesai sampai di sini. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada VLAN 50 dan sudah dipasangkan dengan port yang sesuai dengan topologi, teman-teman. Dan demikian juga yang VLAN 60 ya, sudah sama. Oke, selanjutnya kita trunking, sama teman-teman ya, trunking. Ya. Oke, yang trunking yang mengarah ke IDN MLS IDN 1 ya. Nih dia FA01. Jadi teman-teman arahkan ke interface tersebut. Oke. Nah, tapi sebelum kita lakukan konfigurasi switch mode trunking seperti yang switch yang biasa, ada tambahan konfigurasi khusus untuk di perangkat multi-layer switch atau MLS ya. Apa itu? Nah, switch port, trunk. Nah, ini encapsulation. Ya, ada tambahan seperti ini teman-teman ya. Baru setelah itu kita lakukan atau arahkan ke mode trunking. Oke, selesai teman-teman. Cukup itu saja, jangan lupa disimpan ya. Oke. Nah, untuk yang MLS IDN 2 sudah selesai. Nah, sekarang kita dengan segera ini ya berproses ya. Kalau teman-teman mau percepat juga boleh pakai fitur yang ini ya, fast forward time ya. Ini dipercepat ya. Jadi langsung men-skip atau mempercepat proses konfigurasinya. Kita langsung saja teman-teman, di sini kita MLS IDN 1. Oke, kita ganti namanya ya. Oke, dengan cara yang sama kita buat VLAN 50, NIM-nya sama teman-teman. Oke, nah ini sudah kita buat teman-teman. Nah coba saya mau perhatikan dulu port yang digunakan yang mengarah ke VLAN 50. Di sini FA04 ini ya, jangan salah. Ini FA06 yang mengarah ke 60, FA05 dan FA03. Nah, oke, kita coba pasangkan teman-teman ya. Oke, kita berikutnya
Sebentar ya, ini FA04. Oke, sekarang FA03 ya. 05 ini 60. Selesai? Selesai untuk settingan pilannya. Oke, masing-masing sudah ada pasangan portnya sesuai dengan topologi ya, teman-teman bisa diperhatikan sini ya. Oke, ini sudah sesuai. Oke, good ya. Nah, ini kita percepat saja. Nah, selesaikah untuk MLS IDN 1? Belum, teman-teman. Kita yang mengarah ke bawah kita balas juga ya. Di sini FA02 ya, kita oke. Switch tadi apa tadi? Ya, trunking ya. Nah, ini dia sebelum ke settingan mode trunkingnya. Oke, ini ya. Baru mode trunk. Nah, seperti itu. Jadi ingat buat pilan baru balas ke atas. Ini juga begitu teman-teman. Buat pilan dan balas ke atas. Ke bawah, sorry. Ini yang mengarah ke IDN, MLS IDN 2. Nah, selesai. Yes, untuk fungsi layer 2, MLS IDN 2 ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tapi ada tambahan ini. Tambahan bagaimana? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk MLS ini bekerja di dua layer. Layer 2 dan layer 3. Kalau tadi sudah kita kerjakan di layer 2, nah kali ini kita fungsikan MLS IDN 2 ini, IDN 1 ini salah ya, mohon maaf ya. MLS IDN 1 ya, sorry. Ya. MLS IDN 1 ini kita fungsikan fungsi di layer 3-nya. Oke, nah bagaimana caranya? Ya, atau sederhananya seperti apa? Yes, kalau kita bicara layer 3 tentunya sudah pernah dijelaskan di kelas bahwa harus yang kita awali dengan settingan IP address. Nah, di sini kita perlu setting IP address yang mengarah kemana? Ke ini, DN router 3 ini IP-nya, dan yang mengarah ke pilan-pilan 50 dan 60. Loh, berapa IP-nya? Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Coba kita lihat di sini IP yang mengarah ke pilan 50 di sini. Ya, IP gateway yang ada di end device di pilan 50 itu 551. Ya, demikian juga yang lain ya. Saya kira sama juga nanti ini. Ya. Nah, inilah yang kita akan berikan atau kita setting sebagai IP yang mengarah pilan 50. Nah, ini juga begitu ya, demikian ya. IP defaultnya di sini, default gateway-nya 61, dan inilah yang kita perlu setting nanti di IP untuk MLS IDN 1-nya yang mengarah ke pilan 60. Oke, kita langsung saja ya. Jadi ada 3 nanti, 3 IP address yang kita perlu setting untuk MLS IDN 1. Oke, kita buat dulu IP yang mengarah ke sana, ke atas ya. Ini kita lihat di sini. Nah, ini interface-nya FA01. Nah, di sini ada settingan no switch port. Jadi untuk MLS teman-teman jangan lupa ya. Sederhananya kita memfungsikan switch di sini untuk difungsikan sebagai atau di layer 3. Oke, setelah itu tentunya kita buatkan IP-nya. Berapa IP-nya? Sesuai dengan topologi ya. Nah, prefix-nya ini per 24, teman-teman kita perlu atau setting netmax-nya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman yang mengarah ke pilan 50. Nah, interface pilan 50 seperti ini, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi gampang sekali. Ya, langsung yes, kita setting IP-nya.
Tadi berapa tadi? 50,1. Oke. Ya, ini untuk 60, teman-teman, silahkan disetting dengan cara yang sama. Ya, oke, sudah selesai teman-teman. Nah, kita jangan lupa simpan dan kita coba cek ya, do show IP interface brief ya. Nih, oke, yang mengarah ke atas sudah ada, walaupun ini masih down, statusnya protokolnya masih down, nggak apa-apa karena memang di sini ya, karena memang ini belum aktif, ya. Nah, terus yang berikutnya lagi gimana yang mengarah ke VLAN? Nah, kita coba teman-teman enter saja itu. Nah, ini VLAN 50, dia 551, VLAN 60, 661. Dan statusnya sudah up, protokol sudah up juga. Oke, gampang ya, teman-teman. Seperti itu, yes. Seperti itu saja untuk yang konfigurasi yang MLS. Jadi kita cukupkan ya. Tapi tentunya nanti kalau sudah mau proses routing ya kita perlu routing juga di sini teman-teman ya. Oke. VLAN sudah selesai. Berikutnya trunking. Yang di MLS juga sudah selesai ya. Ini kita fungsikan sebagai switch di layer 2 saja. Ini 2 layer dia bekerja, layer 2 dan layer 3. Kita selesaikan saja langsung ya. Ini routing tentunya teman-teman, karena dia berfungsi sebagai bisa berfungsi sebagai layer 3 atau kita fungsikan sebagai layer 3, tentunya routing ya teman-teman. Yes. Ya, kita routing. Nah, saya menggunakan routing EIGRP saja ya. Routing ini ya. Berapa networknya? Ya, 3 kali kita buat arah segmen yang atau IP yang dimiliki oleh MLS IDN 1. Oke, simpan ya. Selesai sampai di sini. Artinya untuk pengerjaan seluruh switch itu sudah selesai. Di sini, ini, dan ini dua-duanya sudah selesai. Nah, sekarang kita mengerjakan yang ini, the router ya. Tentunya teman-teman sudah paham fungsi router itu seperti apa ya. Jadi kembali sedikit mengingatkan bahwa fungsi router di sini adalah untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang berbeda-beda tentunya. Itulah fungsi secara dasar atau standarnya untuk fungsi router. Nah, jadi kita perlu routing. Di sini ada beberapa router, di sini IDN router 1, IDN router 2, 3, dan 4. Nah, inilah yang kita perlu setting. Nah, untuk routing protokolnya, teman-teman boleh bebas ya. Boleh bebas menggunakan routing protokol apa, terserah statika atau dinamis, itu bebas-bebas aja. Ya, menurut teman-teman yang paling mudah seperti apa, ya is okay. Nah, di sini kita mulai mengerjakan yang router 1 ya. Nah, sebelum kita routing tentunya kita perlu setting IP dulu ya, ingat prinsipnya. Nah, sekarang sedikit saya mau kasih gambaran. Ini IDN router 1 ini berapa IP yang kita akan berikan secara fisik tentunya kita bisa lihat dari topologinya tentunya 3 ya, 3 segmen IP. Yang pertama yang mengarah ke kiri ini yang
ke switch pertama, baru yang mengarah ke rotor 2, baru yang mengarah ke switch 2 di sini. Secara fisik. Tapi untuk khusus yang mengarah ke IDN switch 2, di sini tadi sudah kita setting VLAN. Ingat prinsip VLAN bahwa VLAN itu pengelompokan. Jadi di sini sudah jelas kita bisa lihat bahwa yang awalnya satu segmen sekarang sudah terbagi menjadi dua kelompok atau dua segmen secara logik seperti itu ya. Nah tentunya nanti jadinya untuk segmen yang mengarah ke IDN switch 2 tentunya ini kita buat dua IP segmen IP-nya 2. Berapa dia? Ini kita lihat nanti di IP default gateway-nya. Nah ini yang untuk yang pilihan 10, 10, 10, 1 dan yang pilihan 20 ini dia ya sebagai IP routernya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Kita ke kiri dulu ya, ke switch 1 ya. Ingat jangan salah interface yang digunakan. Oke. Oke, yang ke kanan teman-teman, yang router 2 ini serial 2/0. Langsung saja kita berapa IP-nya? Nah, IP-nya yang ini ya. Jangan lupa ini. Oke. Oke. Sudah selesai yang ke arah ke atas. Interface yang digunakan tentunya ini ya. Advance 1/0 ya. Jangan lupa kita masuk dulu. Nah, baru kita setting IP-nya. Ingat ya, bagaimana cara men-setting IP yang mengarah ke VLAN. Kita tambahkan di sini 10 ya. Nah, ingat kan? Yes. IP, baru kita buat IP-nya. Oke. Sama ya. Ini tinggal ganti saja. Ya, ini tinggal ganti saja ini teman-teman. Ya, sudah selesai untuk membuat atau mengkonfigurasi IP-nya. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Yang ke kiri, yang ke switch 1, yang ke kanan, yang mengarah ke IDN router 2 ya sudah ada dan walaupun sifatnya statusnya masih down nggak apa-apa. Yang mengarah ke pilihan 10, pilihan 20 sudah ada semua. Oke. Untuk settingan IP sudah selesai. Nah, sekarang kita coba membuat routingnya. Saya kali ini coba buatkan menggunakan routing protokol OSPF ya. Masih ingat toh? Ya, Wilmax-nya oke, yang kanan sekarang ya. Oke. Yang ke pilihan 10. Oke. Selesai. Gampang bukan? Kita coba cek dusuk IP root ya. Cek dulu. Nah, ini belum ada konfigurasi OSPF-nya karena apa? Karena yang sebelah kanannya juga belum aktif ya, yang router 2-nya. Jadi nanti ketika sudah dikonfigurasi semuanya akan muncul di sini di tabel routingnya.
Nah, ini belum ada. Ini Codio ya, OSPF yang kita konfigurasi sebagai routing protokolnya tadi belum ada. Oke, kita simpan, jangan lupa. Untuk router IDN 1 sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke IDN atau router 2 ya, teman-teman. Oke. Nah, sama prinsipnya teman-teman. Kita setting dulu IP-nya. Di sini yang ke arah router 1 ini, yang router ketiga yang ini ya. Oke, ini ya. Oke, yang ke kanan teman-teman. Interface yang digunakan itu 3/0 ya, serial 3/0. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah ya. Sudah ada, walaupun di sini masih down, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita routing ya teman-teman ya. Nah, di sini saya coba combine ya. Yang ini saya menggunakan OSPF 10 contoh saja nih ya. Oke. Oke, max-nya berapa ini ya? Area. Oke. Nah, kita tambahkan konfigurasi. Nah, ini dia. Ya. RIP karena nanti di sebelah kita menggunakan routing protokol RIP. Oke. Nah, ini sebelahnya ya. Untuk net yang 2323 yang ini ya. Jadi kita tambahkan, ingat ya. Ini tambahan konfigurasi ya. Oke. Nah, ini juga begitu. Kita tambahkan konfigurasi redistribute. Nah, oke.
Seperti itu teman-teman untuk yang rotor 2 ya. Sedikit ada tambahan di sini. Jangan lupa disimpan. Oke. Selesai untuk IDN rotor 2, sekarang kita mengarah ke yang rotor 3 ya, teman-teman ya. Langsung saja ini di sini. Oke, setelah itu kita coba lihat ya. Di sini kita lihat ini yang mengarah ke kiri serial 2/0, yang ke atas itu FA 0/0 ini teman-teman, yang ke bawah itu 1/0. Jadi IP-nya nanti kita sesuaikan menggunakan interface yang sesuai dengan topologinya ya. Oke, yang ke kiri dulu. Langsung saja ya, yang ke atas teman-teman. Oke, sudah ada rupanya ya. Oke, yang ke bawah kita ini FA 1/0 ya. Down. Oke, baru IP-nya berapa ini? 3434. Sorry, 31 ya, sorry. 31, 31, 31, 1 ya. Oke, yang ini ya. Oke. Ini kita cek dulu ya. Do show IP interface brief. Nah, ini dia. Sudah cocok, sesuaikan nanti teman-teman. Sesuaikan dengan ini. Yang 3344. Nah ini. Oh, ini sisir 3 ya. Ke kiri 3. Oke. Sudah semua. Nah, sekarang kita routing nih, teman-teman. Routing. Yang ke kiri kita samakan dengan yang sebelah, teman-teman, RIP ya. Persen 2. Ya, 23. Nah, ini ada tambahan ini. Nah, sebelahnya nanti kita setting EGRP ya. Oke, ini tambahan teman-teman. Nah, sekarang yang ke atas dulu ya. Ini kita oke, itu gitu ya teman-teman ya. Oke, satu lagi yang ke bawah ini. Yang ke bawah kita EGRP saja. Ini kita setting berapa ini? Yang ke bawah ini 31 ya. Oke. Selesai untuk, jangan lupa disimpan ya. Untuk yang router 3. Nah, sekarang dengan cepat teman-teman kita setting router yang keempat.
Nah, sebelum kita routing, kita setting dulu teman-teman IP-nya. Ingat, ini persis mirip seperti router 1 ya. Ini dia. Jadi mengarah ke VLAN 30 dan VLAN 40. Kita lihat di sini nanti jalurnya ada satu, tapi sebenarnya dia secara logik dia ada 4 segmen ya, 4 jalur segmen. Jadi ada 4 IP yang kita mau pasang, mau konfigurasi di IDN router 4. Yang ke bawah, ke kanan, yang ke atas 2. Berapa IP-nya yang ngarah ke VLAN 30? Kita lihat di sini. Nah, ini dia 331. Yang ini juga begitu, teman-teman, kita lihat 41. Oke. Yang ke bawah nanti yang ini, yang ke kanan nanti yang ini ya. Jangan lupa ini. Oke. Sekarang kita mulai, kita ke bawah dulu ya, interface. Cek dulu nih, FA berapa ini? FA 0 per 0 ya. Oke, yang ke kanan ya, teman-teman. Oke, kita ini berapa ini ya? 441 ya. Oke. Nah, yang ke atas kita lihat di sini menggunakan interface port FA 6 per 0. Kita jangan lupa no shutdown, teman-teman. Nah, ini sama prinsipnya ke VLAN 30, masih ingat ya. Ini apa tadi? Nah, ya 30. Baru IP-nya berapa nih? 30 tadi ya. Oke. Nah, ini juga sama, teman-teman, kita arahkan ke 40. Nah, ini 40 juga. Baru kita isi IP-nya 40 sekian. Oke. Tentunya kalau kita cek, nah ini sudah ada ya. Ini oke, ini sudah up semua sudah up ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita routing. Kita langsung saja, tadi berapa tadi? 4. Oke. Yang ke samping kanan. Oke. Yang ke atas. Oke. Oke. Kita jangan lupa simpan ya. Oke. Nah, harusnya sampai di sini sudah selesai ya. Coba kita cek ya. Do show IV root. Nah, ini EGRV-nya coba kita lihat sini ya. Ini D-nya ya, sini ya, sudah ada ya. Oke, ini oke. Ini kita cek di sini juga harusnya ini juga sudah ada ya. Oke. Oke, ini sudah aman. Ini juga harusnya sudah ada juga ini. Oke, tadi OSPF ya. Ini. Oke, ini ada O-nya ya, tadi 3 ya. Oke. Ini saya di privilege teman-teman, langsung show saja ya.
Ini belum ada ya. Coba ini cek ya, so IP interface brief. Ini sudah up semua, sudah ya, sudah up semua. Ini sudah, oh ini masih down ya. Yang serial 3/0-nya. Kita interface SD. Oke, ini kita cek dulu. Oke, sudah up ya. Sudah up. Ini oh ini sebelum juga ini ya. Ini belum. Teman-teman belum up. Ini kita cek dulu sini ya. Ini cek dulu apakah sudah up semua, teman-teman. Ini sudah up semua ya, sudah ya. Ini sudah up semua, coba ini kita lihat dulu ya. Sudah up semua, sudah, oke. Ini kita cek dulu nih. Harusnya sudah ya. Oh, sudah ini ya. Ini sudah muncul. Oh, ini semuanya sudah ya. Oke. Oke ya. Nah, kita harusnya sudah bisa mengeksekusi atau menguji apakah end device atau laptop sudah bisa mengakses IDN ini tadi ya. Kita lihat apa nama DNS-nya di sini tadi, yang ini. Nah, ini contoh tadi ya. Kita ambil satu sampel saja yang idn.id ya. Nah, kita coba akses teman-teman atau kita ping dulu dari sini. IP-nya berapa tadi? 11 titik berapa tadi? 2 ya ini ya, 2. Kita lihat dulu. Oke. Sudah ya, teman-teman ya. Oke, sudah bisa nge-ping. Kita akses menggunakan browser ininya, coba IDN. Nah, oke, sudah ya. Ini sudah. Yang di sini coba ya kita ping yang mewakili VLAN 20. Oke, sudah juga. Coba kita akses. Oke, sudah bisa juga. Yang pilihan 30, teman-teman. Kita coba ini. Kita ping. Oke, sudah ya. Kita coba akses. Oke, sudah. Teman, kita coba yang pilihan 40. Kita ping. Oke, sudah bisa terkoneksi. DNS-nya coba kita akses ya. Oke, sudah juga. Yang ke bawah teman-teman pilihan 50 ya. Coba kita koneksikan. Ini bisa enggak ya? Oke, juga sudah bisa teman-teman. Ini IDN. Oke, sudah. Yang terakhir teman-teman. Pilihan 60. Oke, sudah juga berhasil. Nah, kita akses. Oke. Sampai di sini berarti semua perangkat atau end device, laptop, PC sudah bisa mengakses DNS di server yang ini. Ya. Semoga simulasi praktik kali ini bisa dipahami dan saya berharap untuk kelompok 1 sudah bisa mempraktekannya. Terima kasih. Salam semangat.